Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Frianti, NPM C1C081109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal 8.5 pada halaman 322 sebagai tugas akuntansi lanjutan 2 dengan dosen pengampu Pak Madani Hatta, SE MSI AKSIE. Baik, kita masuk pada soal 8.5. Diminta itu yang pertama, hitunglah goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut. Kedua, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Ketiga, susunlah kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2015 berdasarkan informasi pada neraca saldo. Nah, untuk perhitungannya, itu nilai ekuitas pada tanggal 1 Oktober 2015, ekuitas 1 Januari itu terdapat pada soal 830 juta, laba praakuisisi 50 juta, dividen praakuisisi sebesar 30 juta, dan ekuitas 1 Oktober sebesar 850 juta. Baiklah, kita masuk perhitungan goodwill saat akuisisi, di mana biaya perolehan itu dijumlahkan dengan nilai wajar non-pengendali sebesar 1 miliar. Nilai tercatat ekuitas saat akuisisi itu sebesar 850 juta, selisih sebesar 150 juta, dan dialokasikan mesin sebesar 80 juta. Kemudian itu ada amortisasi sebesar 20 juta per tahun dan goodwill sebesar 70 juta. Baik, kita akan menghitung tentang jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset liabilitas. Di sini terdapat saldo 1 Oktober 2015 setelah akuisisi atau pasca akuisisi. Untuk PT Induk itu kepemilikan saham 60%. Nah, itu senilai 90 juta, dan kepentingan non pengendali kepemilikan sahamnya 40% senilai 60 juta. Pada mesin itu 80 juta, akumulasi penyusutan tidak ada, goodwill 70 juta. Kemudian itu amortisasi. Harus diingat bahwa kita itu melakukan amortisasi pasca akuisisi, jadi diperhitungkan setelah akuisisi. Setelah akuisisi itu tanggal 1 Oktober 2015. Sehingga dalam tahun ini terdapat 3 bulan, yaitu untuk memperhitungkan amortisasi, sehingga akumulasi penyusutannya 60% dikalikan 5 juta, hasilnya itu 3 juta. Dan untuk kepemilikan non pengendali itu 40% dikalikan dengan 5 juta, maka hasilnya itu didapatkan 2 juta rupiah. Nah, kemudian saldo pada 31 Desember 2015 itu PT Induk 90 juta dikurangi dengan 3 juta, maka didapatkan 87 juta. Kepentingan non pengendali itu 60 juta dikurang dengan 2 juta, maka didapatkan 58 juta rupiah. Dan mesin itu tetap 80 juta. Akumulasi penyusutan itu akan mengurangi, sehingga dikarenakan dalam kurung itu 5 juta, dan goodwill itu tetap 70 juta. Dan untuk goodwill dan aset liabilitas ini harus diingat bahwa amortisasi itu dipertimbangkan sesuai dengan bulan setelah pasca akuisisi. Baik, kita akan menghitung tentang jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset liabilitas. Di sini terdapat saldo 1 Oktober 2015 setelah akuisisi atau pasca akuisisi. Untuk PT Induk itu kepemilikan saham 60%. Nah, itu senilai 90 juta, dan kepentingan non pengendali kepemilikan sahamnya 40% senilai 60 juta. Pada mesin itu 80 juta, akumulasi penyusutan tidak ada, goodwill 70 juta. Kemudian itu amortisasi. Harus diingat bahwa kita itu melakukan amortisasi pasca akuisisi, jadi diperhitungkan setelah akuisisi. Setelah akuisisi itu tanggal 1 Oktober 2015. Sehingga dalam tahun ini terdapat 3 bulan, yaitu untuk memperhitungkan amortisasi, sehingga akumulasi penyusutannya 60% dikalikan 5 juta, hasilnya itu 3 juta. Dan untuk kepemilikan non pengendali itu 40% dikalikan dengan 5 juta, maka hasilnya itu didapatkan 2 juta rupiah. Nah, kemudian saldo
pada 31 Desember 2015 itu PT Induk 90 juta dikurangi dengan 3 juta, maka didapatkan 87 juta. Kepentingan non pengendali itu 60 juta dikurang dengan 2 juta, maka didapatkan 58 juta rupiah. Dan mesin itu tetap 80 juta. Akumulasi penyusutan itu akan mengurangi sehingga dikarenakan dalam kurung itu 5 juta dan goodwill itu tetap 70 juta. Dan untuk goodwill dan aset liabilitas ini harus diingat bahwa amortisasi itu dipertimbangkan sesuai dengan bulan setelah pasca akuisisi. Selanjutnya kita akan mencari jurnal eliminasi. Di sini dalam proses konsolidasian laporan keuangan entitas induk itu mendapat laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun, atau laporan keuangan tahunan sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan saldo laba pada tanggal akuisisi. Kembali ke soal 8.5, setelah tanggal akuisisi diperoleh, kemudian dijabarkan laba dan dividen pasca akuisisi dan dikonsolidasikan untuk pihak pengendali itu 60% dan non pengendali 40%. Pertama kita cari jurnal eliminasi untuk prakuisisi. Di sini terdapat jurnal eliminasi yaitu di debit pendapatan senilai 70 juta, di kredit terdapat beban senilai 20 juta, kemudian dividen diumumkan senilai 30 juta, dan saldo laba senilai 20 juta. Selanjutnya nilai saldo laba pada jurnal eliminasi itu sebagai penyesuaian nilai saldo laba menjadi nilai pada tanggal akuisisi. Maka selanjutnya kita mencari jurnal eliminasi pasca akuisisi. Di sini terdapat jurnalnya di debit saham biasa 600 juta, saldo laba 250 juta, bagian laba atas PT Anak 12 juta, bagian laba non pengendali 8 juta. Dan di kredit itu dividen diumumkan pasca akuisisi 20 juta, investasi pada PT Anak 510 juta, kepentingan non pengendali 340 juta. Nah, setelah kita mencari terdapat pada akuisisi dan prakuisisi, selanjutnya jurnal eliminasi untuk goodwill dan serta aset liabilitas teridentifikasi. Nah, jurnalnya ini sudah ada di tabel, yaitu di debit mesin senilai 80 juta, goodwill 70 juta, di kredit akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Anak 87 juta, kepentingan non pengendali sebesar 58 juta. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya itu ada beban, itu bebannya 5 juta di debit, investasi pada PT Anak 3 juta, kepentingan non pengendali 2 juta di kredit. Baiklah, terakhir itu kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Pada kertas kerja konsolidasian ini terdapat 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Nah, informasi yang terdapat pada PT Anak itu terdapat pada soalnya, yaitu tabel neraca, sedangkan tabel eliminasi terdapat dari jurnal yang telah kita cari tadi. Baiklah, itu yang pertama, laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan pada PT Induk sebesar 350 juta, PT Anak 110 juta. Nah, terdapat jurnal eliminasi pada debit itu 70 juta dari jurnal eliminasi prakuisisi. Jadi 300 juta ditambah 110 juta dikurangi 70 juta. Maka hasil konsolidasiannya sebesar 390 juta. Nah, kemudian ada beban pada PT Induk ada minus 250 juta dan PT Anak minus 40 juta. Jurnal eliminasinya pada debit itu 5 juta dan kredit 20 juta. Jadi konsolidasiannya didapatkan sebesar 275 juta. Nah, kemudian ada bagian laba atas PT Anak. Pada PT Induk itu sebesar 9 juta, PT Anak itu tidak ada, dan jurnal eliminasi pada debit 12 juta, kredit 3 juta. Konsolidasiannya
tidak ada. Maka didapatkan laba bersih itu pada PT Induk 109 juta, pada PT Anak 70 juta. Jurnal eliminasi tidak ada dan konsolidasiannya sebesar 85 juta. Nah, bagian laba non pengendali itu pada PT Induk dan PT Anak tidak ada. Jurnal eliminasi 8 juta pada debit, pada kredit 2 juta, dan konsolidasian 6 juta. Maka bagian laba pengendali itu didapatkan PT Induk sebesar 109 juta dan konsolidasiannya itu 109 juta. Masuk ke laporan perubahan. Nah, baiklah. Kemudian laporan perubahan saldo laba. Saldo 1 Januari pada PT Induk itu sebesar 600 juta, PT Anak sebesar 230 juta, dan ada jurnal eliminasinya itu sebesar 250 juta di debit dan 20 juta di kredit. Maka didapatkan konsolidasiannya itu sebesar 600 juta. Laba bersih pada PT Induk didapatkan itu sebesar 109 juta rupiah, pada PT Anak sebesar 70 juta, jurnal eliminasi tidak ada, dan konsolidasiannya sebesar 109 juta. Dividen itu pada PT Induk minus 60 juta, pada PT Anak minus 50 juta. Jurnal eliminasi pada kredit sebesar 30 juta dan konsolidasian sebesar minus 60 juta. Maka dihasilkan saldo per 31 Desember itu pada PT Induk sebesar 649 juta, pada PT Anak 250 juta, dan hasil konsolidasiannya itu sebesar 649 juta rupiah. Nah, baiklah, ini untuk lanjutannya itu pada kas terdapat 42 juta PT Induk, pada PT Anak sebesar 60 juta, jurnal eliminasi tidak ada, dan hasil konsolidasiannya itu 102 juta. Kemudian ada piutang itu pada PT Induk 90 juta, PT Anak 70 juta, dan konsolidasiannya itu 160 juta. Persediaan pada PT Induk itu sebesar 170 juta, PT Anak 120 juta, dan konsolidasiannya itu 290 juta. Nah, investasi pada PT Anak PT Induk itu 597 juta. Eliminasi pada kredit 510 juta dari pasca akuisisi, dan ada 87 juta pada kredit juga. Nah, dari jurnal eliminasi goodwill serta aset liabilitas teridentifikasi. Jadi konsolidasiannya itu menjadi kosong karena 590 juta dikurang 510 juta ditambah 80 juta tadi. Nah, lalu ada tanah pada PT Induk sebesar 600 juta, pada PT Anak 400 juta, dan konsolidasiannya 1 miliar rupiah. Lalu ada bangunan dan mesin itu PT Induk 500 juta, PT Anak 400 juta, jurnal eliminasi pada debit 80 juta, dan konsolidasiannya sebesar 980 juta. Maka akumulasi penyusutan itu pada PT Induk minus 100 juta dan PT Anak minus 80 juta. Ada jurnal eliminasi pada kredit 5 juta, maka dihasilkan konsolidasi sebesar minus 185 juta. Kemudian ada goodwill di sini PT Induk dan PT Anak tidak ada, jurnal eliminasi 70 juta pada debit, dan hasil konsolidasinya 70 juta. Maka didapatkanlah jumlah aset itu pada PT Induk sebesar 1.899 juta dan PT Anak 970 juta. Maka konsolidasinya itu didapatkan 2.417 juta rupiah. Nah, masuk ke liabilitas dan ekuitas, di mana itu ada utang usaha pada PT Induk 50 juta, PT Anak 20 juta, jurnal eliminasi tidak ada, dan konsolidasian 70 juta. Lalu utang bank pada PT Induk itu 200 juta, pada PT Anak 100 juta, dan konsolidasian 100 juta. Saham biasa pada PT Induk 1 miliar, pada PT Anak 600 juta, dan konsolidasiannya 1 miliar rupiah. Maka didapatkanlah saldo laba pada PT Induk 649 juta dan PT Anak 250 juta.
Maka konsolidasian pada saldo laba itu totalnya 649 juta rupiah. Kemudian ada kepentingan non pengendali, itu terdapat jurnal eliminasi pada kredit sebesar 340 juta. Maka didapatkan jurnal konsolidasiannya kepentingan non pengendali itu sebesar 398 juta. Nah, maka kita berhasil untuk mendapatkan jumlah liabilitas dan ekuitas pada PT Induk itu sebesar 1.899 juta, PT Anak 970 juta. Pada jurnal eliminasi itu di debit terdapat 1.095 juta, sama juga di kredit 1.095 juta, dan hasil konsolidasiannya sebesar 2.417 juta rupiah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan soal 8.5. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.